rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Faslun. Idza aqarra binasabin, jika atau apabila mengaku ia seseorang dengan nasab, in al-haqahu binafsihi, jika menyambungkan ia seseorang akannya si anak, binafsihi dengan dirinya seseorang, biangkola dengan bahwa berkata ia, hadza ibni, ini adalah putraku, usturita li sihhatihi, niscaya disyaratkan untuk sahnya, artinya ilhaq, menyambungkan nasab, alla yakzibahu al-hissu, bahwa tidak mendustakan akannya menyambungkan nasab oleh kenyataan, hissu oleh indera, wa takzibuhu, dan mendustakannya indra, kepanca indra, bi ayyakuna fi sinnin la yatasawwaru ayyakuna aban lil mustalhaq, bahwa tidak ada ia seseorang di segi usia itu tidak digambarkan bahwa ada ia bapa bagi anak yang disambungkan nasabnya. Itu syarat pertamanya. Jadi fakta atau kenyataan tidak bertentangan dengan penyambungan nasab tersebut. Kalau usianya beda 5 tahun, itu nggak mungkin mengatakan ini anak saya. Berapa minimal usia seseorang, perbedaan usia yang bisa mengatakan fulan anaknya? 9 tahun 9 bulan 2 kejap. Nah, 9 tahun itu usia balik, kemudian 9 bulan itu usia hamil normal. Gak mesti 9 bulan, 9 tahun 6 bulan 3 kejap. Nah, 1 kejap maka nikah, 1 kejap proses, 6 bulan kandungan, 1 kejap lagi melahirkan. Jadi minimal perbedaan usia adalah 9 tahun 6 bulan. Atau kalau perbedaan usianya sudah 10 tahun, itu bisa dikatakan anak saya, itu indra, menurut panca indra. Wala syar'un, bahwa tidak mendustakan akannya menyambungkan nasab oleh syarak, wa takzibuhu, dan bentuk mendustakannya syarak, bi ayyakunal mustalhaq ma'rufan nasab min ghairihi, dengan bahwa adalah anak yang disambungkan nasab itu diketahui nasabnya dari selainnya seseorang. Jadi yang disambungkan nasab itu adalah anak yang memang sudah tahu nasabnya. Itu nggak mungkin. Ya, ada dalam sejarah atau dalam kenyataan ada orang punya 2 bapak. Wa ayyusaddiqahu mustalhaq, syarat ketiga, bahwa membenarkan akannya penyambungan nasab oleh orang yang disambungkan nasabnya, yaitu si anak.
In kana ahlan litasdiq, jika ada ia anak itu ahli untuk membenarkan. Bagaimana dikatakan ahli? Bi an kana aqilan balighan, dengan bahwa ada ia si anak itu berakal lagi balik. Li'anna lahu haqqan fi nasabihi, karena sesungguhnya baginya anak yang sudah balik dan berakal itu ada hak di dalam menentukan nasabnya. Fa in kana balighan fakadzabahu lam yasbut nasabuhu illa bi bayyinati, maka jika ada yang mustalhaq, anak yang disambungkan nasab itu sudah balik, lalu mendustakan ia si anak akannya penyambungan nasab, niscaya tidak tetaplah nasabnya si anak kecuali dengan ada saksi. Jadi kalau seorang bapak menuduhkan seseorang anaknya katakan tidak dan dia sudah balik, maka nasab anak itu tidak tersambung kepada bapak itu kecuali kalau ada saksi. Fa illam takun lahu bayyinatun halafahu, maka jika tidak ada baginya orang yang menyambungkan nasab itu saksi, niscaya halafahu, menyumpahkan, dalam artian menyuruh bersumpah ia seseorang yang menyambungkan nasab akannya yang disambungkan nasab. Fa in halafa, maka jika mau bersumpah ia si muslihah, orang disambungkan nasab, wallahi demi Allah dia bukan bapak saya, saqatat da'wahu, niscaya gugurlah tuduhannya si mulhik, orang yang menyambungkan nasab. Wa innaka la, jika enggan ia si mustalhaq, halafal mudda'i, niscaya bersumpahlah oleh si mudda'i, orang yang menuduhkan atau orang yang menyambungkan nasab. Wa sabata nasabuhu, kalau dia mau bersumpah dan tetaplah hukum nasabnya. Walau sakata anit tasdiqi wa takdzibi lam yasbut nasabuhu, jikalau diam ia anak yang balik sudah berakal, jika diam ia orang yang sudah balik berakal, diam dari mana? Diam daripada membenarkannya dan diam daripada mendustakannya, niscaya tidak tetaplah nasabnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, innahu qadiyatu i'tibari tasdiq, sesungguhnya itu qadiyah, ketetapan atau keputusan memperhitungkan tasdik. Jadi tasdik itu diperhitungkan seperti apa? Ternyata harus diperhitungkan dengan menyatakannya. Tidak cukup dengan diam tanpa ada membenarkan atau mendustakan. Wasamilas sukuta, qaulur raudhati, mencakup akan diam oleh perkataan raudhah. Apa kata kitab raudhah? Fa inistalhaqa balighan, maka jika menyambungkan nasab ia seseorang akan orang yang sudah baligh, niscaya belum jawabnya. Maka jika menyambungkan nasab ia seseorang akan orang yang sudah balik, lalu tidak membenarkan ia orang balik akannya orang yang menyambungkan nasab, niscaya tidak tetaplah nasabnya
kecuali dengan ada saksi. Nah, ini pernyataan dari kitab Raudhah. Nah, pernyataan kitab Raudhah ini sudah mencakup kalimat diam. Kalau dia diam bagaimana? Dia tidak bisa. Kalau dia tidak membenarkannya, berarti tidak membenarkannya bisa diartikan diam, bisa diartikan mendustakan. Wa in istalhaqa saghiran sabata nasabuhu, jika menyambungkan nasab ia seseorang akan anak yang masih kecil, niscaya tetaplah nasabnya seseorang. Niscaya tetaplah nasabnya anak yang masih kecil. Itu tidak perlu persetujuan karena dia belum ahli tasdik wa takdzib. Falau balagha, maka jikalau telah balik ia anak, wa kadzabahu, dan mendustakan ia anak akannya nasab, atau mendustakan ia anak akannya menyambungkan nasab, bisa juga diartikan itu mendustakan ia anak akannya orang yang menyambungkan nasab, bebas kembalinya kemana saja. Niscaya tidak batallah nasabnya si anak menurut pendapat asal, li'anna nasaba yuhtatu lahu, li'anna nasaba yuhtatu lahu, karena sesungguhnya nasab itu telah bertindak hati-hati ya nasab baginya anak, telah memperlakukan secara baik ya nasab baginya anak. Fala yandafi'u ba'da thubutihi, maka tidak tertolak ya nasab setelah subutnya nasab. Selama ini, selama kecil, nasab itulah yang melindunginya, nasab itulah yang menempatkan dia di posisi yang selamat. Maka tidak mungkin nasab yang sudah tetap akan tertolak. Wa yasihu an yastalhiqa mayyitan saghiran wa kadza kabiran fil asahi, sah bahwa mengakui nasab ya seseorang menyambungkan nasab tinggal. Wasani, menurut pendapat yang kedua, ya betulu batal ya nasab, li'annal hukma bihi li kaunihi ghairu ahlin lil inkari, karena sesungguhnya diputuskan hukum dengannya nasab kemarin-kemarin ini itu dikarenakan keadaannya si anak itu belum ahli untuk mengingkari, tidak ahli untuk membantah karena belum balik. Wa qad sara ahlan lahu wa ankara, dan sungguh telah jadi ia anak, maksudnya sekarang itu ahli baginya mengingkari, dan ternyata dia mengingkarinya, maka diterimalah pengingkarannya. Wa yajril khilafu fima law istalhaqa majnunan, berlakulah perbedaan pendapat tersebut pada kasus jikalau menyambungkan nasab ia seseorang atau mengakui nasab ia seseorang terhadap orang gila. Ketemu orang gila di jalan, kemudian dibawa pulang, dia bilang ini anak saya. Fa'afaqa, lalu sembuh ia gila setelah dirawat. Wa angkara, dan mengingkari ia gila, kamu bukan bapakku. Nah, maka di sana terjadi khilaf tadi. Pendapat yang kuat tidak bisa lagi diingkari karena terbukti nasab itu telah melindungi si gila sehingga merawat orang gila itu sampai sembuh, maka tidak mungkin ditolak. Pendapat yang kedua tetap, karena waktu gila dia tidak bisa mengingkari, sekarang dia sudah bisa mengingkari, maka pengingkarannya diterima. Wa yasihu an yastalhiqa mayyitan saghiran, dan sah bahwa mengakui nasab ya seseorang kepada orang yang sudah mati, yang masih kecil, begitu juga yang sudah besar, menurut pendapat ashab. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la, tidak sah. Nah, kalau sudah mati lalu mengakui sebagai bapaknya, ada kemungkinan untuk mengambil harta warisan saja.
li fawatit tasdiq, karena sudah terlewat masa atau kesempatan untuk membenarkan. Bagaimana orang mati itu bisa membenarkan? Maka tidak sah mengakui nasab kepada orang meninggal, dan orang meninggal itu juga tidak perlu lagi nasab. Wa alal awali, berdasarkan di atas pendapat pertama, yaitu as-sah, sah-sah saja, yarithuhu, mewarisi ia orang yang mengakui nasab akannya orang yang diakui nasabnya. Artinya al-mayyita al-mustalhiku, maf'ul bihi duluan, mewarisi akannya mayit oleh orang yang mengakui nasab. Wala yunzaru ila tuhmati, tidak perlu diperhatikan kepada kecurigaan. Tidak diperhatikan di sini unsur yang mencurigai tersebut. Ketika sakit kemarin, kemana kamu sebagai bapaknya? Kenapa tiba-tiba waktu meninggal kamu akui sebagai bapaknya? Sepertinya kamu hanya mau mengambil harta warisan dari orang yang tidak ada pewarisnya. Maka kecurigaan itu diabaikan saja. Walau istalhaqa isnani balighun, jikalau mengakui nasab oleh dua orang, jadi ada dua bapak menyatakan nasab kepada balighun, seorang yang sudah baligh, sabata nasabuhu liman saddaqahu, niscaya tetaplah nasabnya si baligh bagi orang yang membenarkan ia si baligh akannya orang minhuma, dari keduanya dua orang tersebut. Fa illam yusaddiq wahidan minhuma, maka jika tidak membenarkan ia si baligh akan siapapun, akan seorang pun dari keduanya dua orang, urida atau arada alal qafif, niscaya datang ia si baligh kepada qaif, ahli nasab, ahli pakar menyambungkan nasab, dengan melihat telapak kaki, telapak tangan. Urido boleh juga didatangkan akan ia si baligh atas ahli DNA kalau sekarang, sebagaimana akan datang nanti sebelum kitab Itzki, nanti di bagian akhir kitab ini. Wa hukmus sawiril ladhi yastalhiquhul isnani ya'ti fi kitabil laqiti insyaallah. Nah, kalau orang baligh diakui nasab oleh dua orang bapak-bapak, maka kita serahkan kepada baligh tersebut. Kalau dia tidak mau menerima seorang pun, maka diputuskan oleh ahli DNA. Tapi hukum anak kecil yang tasdik dan takdibnya tidak diperhitungkan, hukum anak kecil yang menyambungkan nasab, yang mengakui nasab akannya anak oleh dua orang, itu datang ia hukum di dalam kitab Laqit insyaallah ta'ala. Kama sayati fihi hukmu istilhaqil mar'ah wal abdi, sebagaimana akan datang di sana nanti hukum istilhaq, menyambungkan nasab oleh wanita dan budak. Yang tadi istilhaq itu adalah laki-laki. Bagaimana kalau wanita mengatakan pada seorang, kamu anakku? Nah, kata seseorang itu, bukan, ibu kandungku bukan seperti kamu.
Nah, akhirnya berdoalah dia dan dikutuk jadi batu. Nah, itu akan ada nanti di dalam kitab Laqin, tapi bukan cerita melengkung. Walau qala li waladi amatihi, jikalau berkata ia seseorang bagi anak dari budak wanitanya seseorang, apa kata orang itu? Hadza waladi, ini anak aku. Sabata nasabuhu bisyartihi, tetaplah nasabnya anak si budak wanita dengan syaratnya. Syaratnya usia cocok. Yang kedua, dibenarkan oleh panca indera, dibenarkan oleh syara, kemudian dibenarkan oleh si anak. Wala yasbutul istiladu fil azhari, tidak tetaplah hukum walad menurut pendapat Azhar. Kalau anak dari budak wanita itu anakmu, berarti budak itu walad. Oh, enggak bisa disambungkan begitu. Karena bisa saja annahu auladaha binikahin, karena ada kemungkinan sesungguhnya sayyid, sesungguhnya seseorang itu membuat lahir ya seseorang akannya, membuat melahirkan ya seorang akannya budak wanita dengan cara pernikahan, kemudian memiliki ya seseorang akannya budak wanita. Jadi enggak otomatis. Bisa saja seseorang ini kemarinnya menikahi budak wanita lalu melahirkan anak. Setelah itu budak wanita dia beli, maka anak itu adalah anak budaknya, dan anak dia dalam hubungan pernikahan yang tidak menyebabkan ibu dari anak itu menjadi ummul walad. Wasani menurut pendapat yang kedua, yasbutu, tetap ia hukum ummul walad kepada ibu anak tersebut. Hamlan ditempatkan kepada ala annahu auladaha bil milki, sesungguhnya seseorang itu membuat lahir ya seseorang akannya budak wanita dengan dimiliki. Wal aslu adamun nikah, hukum asal tidak ada nikah. Ini pendapat yang kedua. Nah, kalau sekiranya sayyid mengatakan anak kepada anak budak wanitanya, itu sudah pasti lahir dengan hubungan milik. Sementara akad nikah itu tidak ada, al-aslu al-adam, maka kuatlah hubungan milik daripada hubungan pernikahan. Bismillah. Wa kadza law qala fihi hadza waladi waladathu fi milki, begitu juga jikalau berkata ya seseorang atau sayyid fihi padanya anak budak wanitanya, apa katanya, ini anakku yang melahirkan ia budak akannya anak di dalam milikku. Sudah seperti itu pernyataannya, tetap la yasbutu bihil istilah, tidak tetap dengannya pernyataan oleh status ummul walad bagi si ibu menurut pendapat Azhar. Kenapa tidak tetap? Lihtimali annahu ahbalaha, karena bisa saja sesungguhnya seseorang telah menghamili ia akannya budak wanita dengan jalur nikah, kemudian memiliki ia seseorang akannya budak wanita dalam kondisi hamil. Nah, sehingga hamilnya itu melahirkan itu ketika budak wanita menjadi miliknya, tapi dicetak ketika budak wanita masih istrinya. Wasani menurut pendapat yang kedua, yahmiluhu, menempatkan ia pendapat kedua akannya kejadian tadi di atas,
Sesungguhnya sayyid itu menghamili ia akannya budak wanita dengan jalur milik, bukan nikah. Fa in qala, maka jika berkata ia seseorang, alaqtu bihi fi milki, alaqtu bihi, aku hamili. Alaqtu maknanya aku bikin alaqah. Nah, alaqah itu segumpal darah yang menempel di rahim. Aku bikin alaqah dengannya si anak di dalam milikku. Berarti ini anak saya. Saya bikin alaqah, artinya gauli ibunya. Ketika ibunya dalam milikku, sabatal istilah, tetaplah hukum umul walad bagi si ibu. Wang qata ihtimal, terputuslah kemungkinan tadi. Tidak ada lagi mungkin kemungkinan nikah. Kalau sudah dia katakan alaqtu, aku bikin alaqah dengannya. Jadi artikan aku kaitkan. Alaqah yu'alliqu ta'liq, aku ta'liq dengannya anak pada milikku. Nah, dia bukan alaqah tapi alaqah. Fa in kanat firasan lahu bi an aqarra bi wad'iha lahiqahul walad bil firash min ghairi istilhaq. Maka jika ada ia wanita itu firash baginya seseorang, maksud firash istri atau budak. Firash itu wanita yang boleh digauli, itu firash. Bi'an aqarra biwad'iha, dengan bahwa mengakui ia seseorang dengan menggaulinya budak wanita, niscaya tersambung nasab akannya seseorang oleh anak tersebut dengan status firash min ghairi istilhaq, dari tanpa disambungkan nasab. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang putri, tentang anak dari budak wanita Zam'ah, al-waladu lil firash, anak itu milik ranjang. Siapa yang menjadikan wanita itu sebagai ranjangnya? Disebut ranjang karena wanita itu tempat tidur bagi laki-laki. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka tidak ada istilah atau istilhaq menyambungkan nasab. Boleh juga antum katakan, saya belum ada ternyata pernyataan bapak saya menyatakan saya anaknya. Itu tak perlu lagi. Nah, karena masih ibunya bagi firash bagi bapaknya. Wa in kanat muzawwajatan fal waladu lizauji, maka jika ada ia budak wanita itu dikawinkan, maka anak itu tersambung nasab bagi suami si budak. Li'annal firasha lahu, karena sesungguhnya firash milik suami, hak mendiduri itu milik suami. Wastilhaqus sayyidi batilun, penyambungan nasab yang dilakukan oleh sayyid itu hukumnya batal. Apa maksud batal? Laqtibaru bihi, tidak diperhitungkan dengannya penyambungan nasab. Amma idza alhaqal nasaba bi ghairihi, adapun apabila menyambungkan nasab ia seseorang, akan nasabnya dengan siapa disambungkan dengan orang lain, seperti hadza akhi, hadza ammi, ini pamanku, fayasbutu nasabuhu minal mulhaq bih,
maka tetaplah nasabnya seseorang dari orang yang disambungkan dengannya, sama dengan bapak, kakek, pada semua yang telah disebutkan tadi. Nah, ini paman saya. Bisurutis sabiqati, dengan syarat-syarat yang telah terdahulu. Fil ilhaqi binafsih, di dalam menyambungkan nasab dengan dirinya sendiri. Maka orang yang kita katakan ini saudaraku, berarti kita menyambungkan nasab orang itu ke bapak kita, maka hukumnya sah. Syaratnya sama dengan tadi. Ada kemungkinan. Nah, ada kemungkinan orang itu bisa jadi anak bapak kita. Kalau kita katakan ini saudaraku, ini saudara tuaku, ternyata beda usia sama bapak 5 tahun, atau nggak sah. Yang kedua, syarat juga membenarkan. Yang ketiga, orang itu juga membenarkan. Maka malah dia kaget, alhamdulillah saya sudah ketemu bapak saya, ternyata dia cari bapak selama ini, maka hukumnya sah. Tidak ada perbedaan. Seluruh rincian hukum, seluruh rincian kasus sama dengan seseorang menyambungkan nasab orang lain ke dirinya. Wa yustaratu kaunul mukirri fi ilhaqin nasabi bi ghairihi warisan aizan. Disyaratkan keadaan orang yang mengaku di dalam menyambungkan nasab dengan orang lainnya, menyambungkan nasab orang lain dengan orang lainnya. Jadi ada dua kasus ini. Yang kita bahas pertama adalah menyambungkan nasab oleh seseorang akan orang lain kepada dirinya. Ini anakku. Yang di sini adalah menyambungkan nasab oleh seseorang akan orang lain kepada orang lain dengan mengatakan ini saudaraku. Berarti dia menyambungkan nasab orang itu ke bapaknya. Ini pamanku. Berarti dia menyambungkan nasab orang lain itu ke kakeknya. Nah, disyaratkan keadaan si mukir itu, orang yang memberikan pernyataan itu, di dalam menyambungkan nasab dengan orang lainnya, itu dia waris. Tinggal? Banyak tinggalnya? Tinggal. Bingung deh. Tiga. Saya dari Rolong. Matur khidmat dari Rolong. Per gaji ada sebagian 2 juta. Bismillah, alhamdulillah.
Wa istaratu aidan, disyaratkan juga kaunul mulhaq bih, keadaan orang yang disambungkan nasab dengannya itu sudah meninggal. Mulhaq bih, dia katakan ini saudaraku, berarti mulhaq bih adalah bapaknya, bapak sudah meninggal. Ini adalah pamanku, mulhaq bih adalah kakek, kakek sudah meninggal. Nah, disyaratkan juga keadaan mulhaq bih itu sudah meninggal, dan tidak disyaratkan alla yakuna nafahu fil asahi, bahwa tidak ada yang mulhaq bih itu telah menafikan yang mulhaq bih akan yang mulhaq menurut pendapat ashab. Itu enggak disyaratkan. Artinya kalau ada satu anak dulu dinafikan oleh bapaknya di dalam sebuah tuduhan li'an, kemudian setelah bapak itu meninggal, kemudian saudara dari atau anak dari bapak yang menafikan anak itu mengatakan ini saudaraku, maka nasabnya akan tersambung kembali kepada bapak yang menafikan anak itu dalam li'an. Nah, yang penting bapak itu sudah meninggal. Kalau dia tidak meninggal, tentu dia nafikan lagi. Nah, jadi tidak menjadi syarat bahwa ada yang mulhaq bih itu menafikan, bahwa tidak ada yang mulhaq bih itu menafikan ia akannya mulhaq menurut pendapat ashab. Fa yajuzu ilhaquhu bihi ba'da nafyi iyahu, maka bolehlah menyambungkannya nasab bihi dengannya mulhaq bih setelah menafikannya mulhaq bih akannya si mulhaq. Kama lawis talhaqahu, sebagaimana juga boleh jikalau menyambungkan nasab ia si mulhaq bih akannya, maaf ayat depan, sebagaimana jikalau menyambungkan nasab akannya mulhaq oleh dianya mulhaq bih setelah bahwa menafikan ia si mulhaq bih akannya si mulhaq dengan cara li'an atau selainnya li'an. Karena emosi waktu itu, atau karena cemburu, atau karena kecurigaan yang berlebihan, seorang laki-laki telah menuduh zina kepada istrinya, kemudian dia telah berli'an dan telah menafikan nasab anak itu dari dirinya. Ternyata setelah anak itu tumbuh dewasa persis seperti dia bentuknya, nah orangnya juga persis, nah, maka dia katakan ini anak saya. Nah, maka boleh dikatakan ini anak saya, padahal 10 tahun yang lalu dia menafikan anak itu dengan kasus li'an atau yang lain. Nah, begitu juga kalau bapak itu meninggal lalu disambungkan nasab oleh anak bapak yang lain, nah, terhadap saudaranya yang telah dinafikan tersebut. Wasani yustaratu madukir, menurut pendapat yang kedua disyaratkan akan sesuatu yang telah disebutkan tersebut. Artinya anak yang disambungkan nasab tidak boleh ada rekam jejak dia pernah dinafikan nasab oleh orang yang disambungkan nasab kepadanya. Fala yajuzu ilhaqul mazkuru, maka tidak bolehlah menyambungkan nasab orang yang telah disebutkan di atas, yaitu orang sudah dinafikan dengan li'an. Li'anna fi ilhaqi man nafahu bihi ba'da mautihi ilhaqu
ilhaqun arun binasabihi, karena sesungguhnya di dalam menyambungkan nasab orang yang telah menafikan ia mulhaq bih, akannya seseorang dengannya nasab setelah meninggalnya si mulhaq bih, itu penyambungan nasab yang malu ia mulhaq bih dengan nasabnya seseorang. Banyak tinggal, baru ada di sini. Wa yastaratu kaunul mukiri, disyaratkan keadaan orang yang mengakui dalam menyambungkan nasab seseorang dengan orang lainnya itu sebagai waris haizan, yang menghabiskan bagi peninggalan mulhaq bih, bagi harta peninggalan si mulhaq bih, wahidan kana auksara, satu orang ada, yaitu banyak atau banyak, seperti ibnaini, dua orang anak laki-laki. Nah, dua orang anak laki-laki ini dia kan pewaris yang akan menghabiskan harta peninggalan si mayit. Lalu aqarra, mengakui kedua-duanya, bitsalisin, dengan anak ketiga, ini adalah saudara kami. Nah, jadi yang menambungkan nasab itu harus pewaris yang menghabiskan harta peninggalan. Fayasbutu nasabuhu, maka tetaplah nasabnya anak ketiga. Wayarisu ma'ahuma, mewarisi ia anak ketiga bersama keduanya dua anak laki-laki. Wal asahu fima idza aqarra ahadul haizaini bi salisin wa ankarahu al-akharu annal mustalhaq la yarisu. Menurut pendapat asal, pada kasus apabila mengakui oleh salah satu dari dua orang yang menghabiskan harta semuanya, dari dua orang pewaris semua harta, dengan siapa diakui, dengan anak ketiga atau pewaris ketiga, dan mengingkari akannya salah seorang oleh yang lainnya, yang lain mengatakan tidak, itu kan saudara kami, satu mengatakan saudara, yang satu bilang tidak. Apa pendapat asal? Sesungguhnya mustalhaq, anak yang disambungkan nasab, itu tidak bisa mewarisi. Li'annahu lam yasbut nasabuhu, karena sesungguhnya anak itu tidak tetap nasab. Wala yusyariku, dan tidak juga berkongsi ia si mustalhaq, dan tidak berkongsi ia si mulhaq dengan, dan tidak berkongsi ia si mustalhaq dengan bahwa yusyarikul mukiru fi hissatihi bi ay yusyarikal mukirra fi hissatihi, dengan bahwa berkongsi ia si mustalhaq akan orang yang mengakui pada jatahnya si mukir.
mukir. Tinggal juga. Hah? Kok banyak kali tinggal? Kenapa Jumat waktu zuhur dibagi hukumnya antara wanita dan pria? Kenapa Jumat waktu zuhur? Jumat waktu zuhur? Apa maksudnya itu? Wala yusariku al-mukira fi hissatihi, tidak berkongsi ia si mustalhaq akan orang yang mengakui nasab pada jatahnya si mukir. Katakan tadi ada dua pewaris asobah, yang satu mengakui orang ketiga ini juga anak bapaknya. Ya, hal itu bisa terjadi mungkin dari anak bapaknya isi yang lain. Kemudian anak yang satu tidak tahu, anak satu tahu. Maka anak yang ketiga ini tidak termasuk pewaris karena nasabnya tidak tetap, dan juga dia tidak berhak mengambil jatah bersama orang yang mengakui nasabnya dari dua saudara tersebut. Nah, karena satu katakan si A mengatakan ini saudara saya, bukan berarti harta peninggalan dibagi dua, setengah diberikan kepada orang yang tidak mengakui nasab ketiga, setengahnya lagi diambil berdua oleh orang yang mengakui sama orang yang diakui. Itu nggak bisa. Nah, itu mana la yusyariku al-muqirra fi hissati wa tsani yarisu. Kenapa yang kedua mewarisi ya? Kalau ada salah satu dari pewaris yang berhak mengambilkan harta, artinya si asobah, maka dia berhak menjadi waris. Caranya yusyarikal mukira fi hissatihi, bahwa mengambil bersama atau berkongsi ia mustahab akan mukir pada jatahnya si mukir. Wa alal awali adamul musyarakah fi zahiril hukmi, berdasarkan di atas pendapat yang pertama, itu tidak ada musyarakah di pandangan hukum zahir. Hukum hakikat wallahu a'lam. Hukum zahir, hukum duniawi, pengadilan agama akan putuskan harta peninggalan hanya dibagikan kepada dua asobah, kepada dua anak laki-laki. Anak ketiga yang diakui oleh salah satu dari dua laki-laki tidak bisa menjadi waris karena yang mengakui hanya satu orang. Adapun pada hukum batil, hukum di akhirat nanti, idza kanal mukiru shadiqan, apabila adalah orang yang mengakui bahwa yang ketiga itu juga saudaranya, itu benar. Nah, itu benar, maka kewajiban di atasnya orang ketiga bahwa
berkongsi ia orang ketiga akannya bahwa berkongsi ia si mukir akannya orang ketiga pada sesuatu yang mewarisi ia si mukir akannya sesuatu menurut pendapat ashab. Berapa diberikan kepada anak ketiga yang tidak diakui oleh yang lain tersebut? Bithulusihi, dengan sepertiganya. Wakila binisfihi, dengan setengahnya. Kenapa dikatakan sepertiga? Karena kalau sekiranya anak itu betul bertiga dalam hukum hakikat, sementara pewaris hanya berdua, berarti harta kan dibagi dua. Nah, kalau harta dibagi dua, anak yang ketiga ini dapat jatah pada anak yang satu sepertiga, anak yang ini sepertiga, lalu digabung, maka jadilah dia 1/2 dari sepertiga. Nah, 1/2 daripada sepertiga. Menurut pendapat kedua enggak dibagi setengah, karena bahasanya yusarikuhu, berkongsi, dibagi setengah, berarti dia rugi. Berapa ruginya dia? Seperenam. Nah, dia rugi 1/6 daripada jatahnya. Hak dia memberi kepada saudaranya sebetulnya 1/3. 1/6 itu dia telah menggantikan hak saudaranya yang mengingkari. Nah, besok di akhirat kelak, kalau betul itu anak bapak itu, maka mereka akan bayar harta warisannya karena telah mengambil harta orang lain secara haram. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa ekonomi harta warisan di Sumatera Barat, terutama orang-orang tua-tua dulu yang sukses usahanya sampai di anak menurun, ada salah satu penyebabnya, pusako randa dikuasai oleh keturunan wanita. Nah, pusako tinggi nggak ada masalah. Ini hasil usaha bapak dengan ibu. Ketika bapak meninggal, harta nggak dibagi. Kemudian kata mereka, jangan bagi dulu harta, ibu masih ada, nggak boleh dibagi. Ibu juga katakan, coba-coba kalian bagi harta kalau saya masih hidup. Akhirnya meninggal ibu, kacau balaulah keluarga itu. Akhirnya harta dikuasai oleh anak wanita. Nah, berarti dia telah memakan harta saudara laki-lakinya, karena dia menganggap semua harta peninggalan di Minang dikuasai wanita, padahal itu pusaka renda. Nah, pusaka renda, nggak cocok dijadikan bahasa Indonesia. Pusaka renda itu memang zuknya Minang, pusaka tinggi, pusaka rendah. Wal asahu annal baligha minal warasa la yanfaridu bil ikrari. Menurut pendapat asah, sesungguhnya orang baligh dari ahli waris itu tidak bisa menyendiri atau berdiri sendiri dengan mengakui. Ya. Pendapat asal sesungguhnya orang baligh dari ahli waris itu tidak bertindak sendiri, ya orang baligh dengan mengakui. Misalnya pewarisnya ada 3, 2 masih anak-anak, 1 sudah
sudah balik, maka satu yang sudah balik ini tidak bisa berdiri sendiri mengakui adanya saudara tambahan. Bal yantaziru bulughas sabi, akan tetapi menunggu ia si balik akan balignya si sabi. Ditunggu adik keduanya sama adik ketiganya balik. Setelah balik baru dia akan mengakui ada saudara yang keempat. Wasani yang faridu bihi, menurut pendapat yang kedua itu berdiri sendiri, bertindak sendiri ia yang balik dengannya mengakui. Wa yuhkamu bisubutin nasabi fil haq, dan ditetapkan hukum dengan tetap nasab pada saat itu juga. Li'annahu khatir la yujazzahu bihi, karena sesungguhnya nasab itu masalah yang besar, masalah berbahaya yang tidak bisa dikira-kira padanya. Nasab itu masalah bahaya, nggak bisa pakai perkiraan. Menurut perkiraan saya, kamu itu saudara saya, nggak bisa. Kalau sekiranya salah, kita sudah ngakui dia saudara kita dan telah mengambil harta warisan, berarti yang dia makan itu semuanya harta haram. Kalau kita katakan dia bukan saudara kita, berarti dia tidak dapat warisan, kemudian warisan itu akan dibagi oleh yang lain berarti telah memakan harta haram. Nah, wal asahu annahu law aqarra ahadul warisaini al-haizaini, menurut pendapat asah, sesungguhnya damir sya'ni, jikalau mengakui oleh salah satu dari dua waris haizaini yang menghabiskan keduanya dua ahli waris, artinya sobat, bisalisin dengan orang ketiga, wa angkaral akharu, lalu mengingkari oleh salah satu waris yang lain, wa mata, dan meninggal ia, orang ketiga, atau meninggal ia yang lain. Kemana kamu didahului? Yang lain, karena dekat ya, sama-sama mata. Wa mata, dan meninggal ia yang lain. Walam atau lam? Walam. Ada waw. Ada waw. Jawabnya mana? Law aqarra, harusnya situ jawabnya. Terus sebatan nasab. Walam yarishu illal mukiru, dan tidak mewarisi akannya orang meninggal kecuali oleh orang yang mengakui. Niscaya tetaplah nasab. Kenapa tetap nasab? Li'anna jami'al muirati sorolahu, karena sesungguhnya seluruh harta warisan
itu telah menjadi milik baginya orang yang mengakui. Jadi dua pewaris yang menghabiskan harta, satu mengakui orang ketiga ini saudaranya, yang satu tidak. Nah, yang mengatakan tidak itu meninggal dunia. Akhirnya harta yang menjadi jatah yang meninggal itu tidak ada juga pewarisnya kecuali orang mengakui itu sendiri. Ternyata yang mengingkar ini belum punya istri, belum punya anak, belum punya siapa-siapa, sehingga kalau dia meninggal, pewaris satu-satunya dia adalah si mukir, orang yang mengakui tadi, yaitu saudaranya sendiri. Artinya apa? Harta peninggalan ayahnya, jatah orang yang tidak mengakui sama jatah orang yang mengakui, semuanya sudah menjadi milik si mukir. Nah, karena semuanya sudah jadi milik si mukir, maka tetaplah nasab yang dia akui terhadap orang ketiga yang tadi. Tapi kalau hidup yang tadi itu enggak jadi, karena dia enggak hidup, dah mati, tetaplah nasab. Wasani la yasbutu nazran ila inkaril muwarith al asli. Menurut pendapat yang kedua, tidak tetap ya nasab. Kenapa tidak tetap? Karena dilihat, dipandang kepada pengingkaran daripada muwaris asal, yaitu saudaranya yang tidak mengakui, yang sudah meninggal. Wal asahu, menurut pendapat asal, anahu sesungguhnya lau aqarra ibna, lau aqarra ibnu haizin bi ikhwati majhulin fa ankara al majhulu nasab al mukiri lam yu'assir fi inkaruhu. Sesungguhnya jikalau mengakui, siapa yang mengakui? Ibnu haizin, oleh anak dari satu pewaris yang menghabiskan harta. Haiz, ibnu haiz, anak dari pewaris yang menghabiskan harta. Dengan apa diakui? Dengan ikhwah majhuli, bersaudara dengan orang majhul. Fa'angkaral majhulu nasabal mukir, lalu mengingkari oleh majhul tersebut akan nasab orang yang mengakui, niscaya tidak memberi pengaruh padanya pengakuan nasab oleh pengingkarannya si majhul. Wa yasbutu aidan nasabul majhul, dan tetap juga nasab daripada majhul tersebut. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yu'assirul inkaru, memberi pengaruh oleh pengingkaran tersebut. Fayatajul mukiru ilal bayyinah, maka memerlukan oleh orang mengakui kepada saksi ala nasibihi, ala nasabihi, atas nasabnya orang majhul. Wasalisu la yasbutu nasabul majhul, pendapat ketiga tidak tetaplah nasab majhul, lizamihi annal mukira laisa biwarisin, karena anggapannya si majhul sesungguhnya orang mengakui tidaklah ia sebagai waris. Pembahasan di atas
yang mengakui nasab itu adalah waris hak izin, pewaris yang ngambil semua harta. Di bawah ini adalah ibnu hak izin, anak dari pewaris mengambil seluruh harta, diakui dengan ikhwa majhul, persaudaraan dengan orang yang majhul, orang yang tidak diketahui nasabnya. Nah, si majhul ini mengingkari, maka tetaplah nasabnya mukir. Nasab si mukir ya, kalau nasab majhul anda tahu. Nasab si mukir yang tetap, nasab dia yang tetap. Maka pengingkaran majhul itu tidak memberi pengaruh. Nah, bahkan nasab majhul itu juga ikut tetap, bukan nasab mukir saja. Wal asahu annahu idza kana al-warisu al-zahiru yahjibuhu al-mustalhaq ka akhin aqrab ibni lil mayyit sabatan nasabu lil ibni wala irsalahu. Menurut pendapat Ashab, sesungguhnya apabila adalah waris yang zahir itu menghijab akannya waris zahir oleh mustalhaq, orang yang disambungkan nasabnya. Hijab di sini hijab dalam mewarisi, seperti saudara laki-laki dari mayit yang mengakui ia dengan anak laki-laki milik mayit, niscaya tetaplah nasab bagi anak tersebut dan tidak ada hak waris baginya anak. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, orang itu tidak punya anak laki-laki, maka saudaranya dapat. Ketika orang itu punya anak laki-laki, maka saudaranya nggak dapat. Berarti keberadaan anak laki-laki menghijab saudara. Anehnya di sini, dia sebagai waris yang zahir, yang diketahui oleh masyarakat, dia pewaris daripada mayit. Tapi dia mau mengakui nasab seseorang yang keberadaan orang itu menghalang hak warisnya. Ini adalah anak saudara saya meninggal. Seharusnya kalau dia nggak ngomong begitu, dia dapat kata warisan sebagai asabah. Tapi setelah diakui saudaranya meninggal itu punya anak, berarti hak dia pindah ke anaknya, ke anak si mayit. Maka kata pendapat asal, nasabnya tetap, tapi anak yang diakui itu tidak dapat warisan. Menurut pendapat yang kedua, tidak tetap nasab juga. Pendapat kedua mengatakan tidak tetap nasab juga, karena sesungguhnya lau sabata la sabatal irsu, kalau tetap ia nasab, sungguh tetaplah hak waris. Kalau anak itu enggak dapat hak waris, berarti nasab juga enggak ada. Kalau nasabnya ada, berarti dia pewarisnya. Walau warasal ibnu li hijabil akhi,
jikalau mewarisi oleh si anak karena terhijabnya saudara, anak yang dimaksud anak mayit, saudara yang dimaksud adalah saudara mayit. Jikalau mewarisi oleh anak laki-laki karena terhijab saudara, maka keluar ia saudara dari ahliyatil ikrar, kelayakan mengakui nasab itu keluar. Karena syaratnya adalah orang yang bisa atau yang punya wewenang menyambungkan nasab kepada mayit siapa? Warisun, haizun, waris yang ambil semua harta. Nah, ketika saudara mengakui si mayit ada punya anak, yang tadi memang dia punya hak mewarisi semua harta karena mayit tak punya anak. Sekarang dia mengakui si mayit punya anak, berarti dia tidak lagi pewaris. Kalau dia tidak pewaris, dia tidak punya wewenang menyambungkan nasab kepada mayit. Itu maknanya keluarlah ia dari ahliyatil ikrar, kelayakan mengakui nasab. Fayantafi nasabul ibn. Nah, karena saudara mayit tadi sudah tidak lagi jadi pewaris, berarti ikrarnya tidak sah, maka ternafilah nasab si anak dan ternafi juga harta waris. Harta waris enggak dapat diambil oleh saudara itu karena dia mengakui si mayit sudah punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu tetap tidak jadi anak laki-laki mayit karena yang mengakui dia adalah saudara mayit yang bukan ahli waris karena sudah menemukan anak laki-laki pewaris mayit. Nah, itu saling meruntuhkan jadinya. Masalah isu ya sebutani. Kenapa kedua tetap kedua-duanya? Nasab tetap, hak waris tetap. Wala yakhrujul akhu bil hijab anil ahliyatil ikrar. Tidak keluarlah saudara si mayit dengan sebab dihijab, tidak dapat harta warisan. Dari mana tidak keluar? Dari keahlian, dari kelayakan mengaku. Bi'an fa'inal mu'tabara kainal mukir haizan litarikah. Maka sesungguhnya diperhitungkan adalah keadaan orang mengaku itu mengambil semua harta warisan kalau tidak pengakuannya. Laula iqraruhu, kalau dia tidak mengakui ada orang lain. Tapi kalau dia tidak dapat harta warisan gara-gara dia mengakui ada ahli waris yang lain, itu enggak ada masalah. Yang diperhitungkan adalah di saat dia mengakui itu. Nah, di saat dia mengakui itu atau sebelum dia mengakui, dia kan pewaris haiz, pewaris yang ambil seluruh harta, yaitu saudara. Tapi gara-gara dia mengakui, akhirnya harta berpindah dari dia kepada anak si mayit yang muncul gara-gara pengakuan saudara. Jadi apa salah dia? Nah, kita Ariyah. Ada pertanyaan tentang ikrar. Ini dah pinjam-meminjam. Status semua ada tadi. Ya. Apabila anak tersebut bila menjadi membuat anak ketika dia masih menjadi istri, itu nggak jadi walad. Ini yang kita membuat beranak si walad amahnya ini, apakah ketika dibuahi pertama atau ketika dilahirkan?
bahasa aulada itu harus ketika melahirkan. Nah, ketika melahirkan, karena ummul walad itu adalah budak wanita yang melahirkan karena sayyid. Artinya gara-gara sayyid dia lahir. Maka kalau budak wanita itu sudah dibuahi tapi lahirnya cuma segumpal darah, segumpal daging, apakah dia ummul walad? Nas Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan tidak ummul walad, karena bahasa ummu itu kepada walad, harus lahir itu anak, berarti minimal usia kandungan 4 bulan. Nah, 4 bulan itu sudah lahir bentuk anak. Itu dalam standar ummul walad. Nah, sementara untuk disebut anak itu adalah anak sayyid sama anak suami, itu dilihat di proses pembuahan. Nah, ketika dia menikah, dia melakukan hubungan badan dan istrinya sudah hamil, setelah itu dia beli istrinya tersebut, kemudian melahirkan di tangan dia, apakah ummul walad? Jawabannya tidak, karena pembuahannya waktu nikah. Nah, ternyata pembahasan ummul walad yang kita bahas, yang dibahas secara umum itu adalah pembahasan yang dari awal sampai akhir itu masih dalam tanggung jawab sayyid. Tapi apabila diawali oleh hubungan suami istri, kemudian baru melahirkan ketika dia jadi budak, maka budak itu tetap namanya budak biasa, tidak dikatakan ummul walad, karena yang dilahirkan bukan anak sayyid tapi anak suami. Nah, jadi untuk ummul walad itu memang prosesnya dari awal pembuatan sampai berhasil lahir berbentuk anak, itu panjang proses ummul walad, baru lahir atau ummul walad. Nah, sehingga kalau suami laki-laki bilang tadi ini anakku kepada budak wanitanya, maka tidak otomatis ibu anak itu jadi ummul walad, karena bisa saja prosesnya pernikahan sebelumnya atau watak syubhat. Zina nggak mungkin, karena tidak ada nasab dalam zina. Nah, kumsuha Perfect tiduran. Ada pertanyaan? Ada. 15 menit lagi. Kitabul Ariyah, kitab pinjam meminjam. Bitasdidil ya'i ariyah, dengan mentasdidkan huruf ya. Waqad tukhuffifa, kadang-kadang diringankan ya huruf ya, ariyah. Itu adalah nama bagi barang yang dipinjam. Nama barang dipinjam namanya ariyah. Wa tatahaqqaqu bi mu'irin wa ghairihi, terlaksana ia ariyah dengan orang yang meminjamkan dan yang lainnya. Arti terlaksana itu ada rukun ariyah. Ada orang yang meminjamkan, ada orang yang meminjam, ada barang yang dipinjam, ada lafaz pinjam. Jadi perlu kepada akid
sama sigot. Nah, akid, mu'ir sama musta'ir, sigot. Aku pinjamkan dan aku meminjam. Kemudian ada objek. Syaratul mu'iri sihatu tabarru'ihi. Syarat orang meminjamkan itu sah tabarru'nya. Tabarru' itu bisa dikatakan tasarruf, bisa dikatakan muta' tasarruf. Nah, tabarru' itu berbuat sunatnya, sah tindakan sukarelanya. Karena ada orang yang mau berbuat sunat tapi nggak sah berbuat sunat. Karena ada orang berbuat baik tapi tidak boleh berbuat baik, yaitu orang gila. Orang gila nggak boleh berbuat baik. Kalau dia nyumbang nggak boleh terima sumbangan. Yang kedua, anak-anak. Anak-anak kalau bersedekah tidak boleh terima sedekahnya karena dia bukan sah tabarruknya. Kenapa harus disyaratkan orang meminjamkan itu sah tabarruknya? Li'annal i'arata tabarru'un bi ibahatil manfa'ah. Karena sesungguhnya meminjamkan itu tindakan sukarela, tindakan berbuat sunat dengan manfaat atau membolehkan manfaat. Meminjamkan itu adalah tindakan tabarruk. Maka nggak boleh minjam sesuatu kepada anak-anak yang belum balik. Nah, tidak boleh meminjam barang-barangnya. Yang kedua, milkuhu manfaatan. Memilikinya si mu'ir akan manfaat. Jadi orang meminjamkan itu harus pemilik manfaat. Fayu'irul mustajirun, fayu'iru mustajirun, maka boleh meminjamkan oleh orang menyewa. Nah, kalau kita sewa motor, boleh kita pinjamkan ke kawan motor yang kita sewa. Kalau kita nyewa mobil, boleh kita pinjamkan ke kawan mobil yang kita sewa. Kita sewa mobil. Nah, dari jam 9 sampai jam 3 nggak kepakai. Sayang mobil sewaan nggak dipakai sekian jam. Dipinjam oleh kawan, dipakai. Kita pinjamkan punya sah. Ya, kenapa kamu pinjamkan itu kan barang sewa? Syarat meminjamkan barang itu tidak mesti kita miliki barangnya, yang penting manfaat milik kita. Berarti boleh meminjamkan rumah yang kita sewa, tapi dengan syarat peminjam harus sama kapasitasnya dengan orang menyewa. Syarat. Nah, kita sewa mobil, kesepakatan isi 4, kawan pinjam ke kita isi 5, nggak boleh. Kalau sekiranya Rozak yang sewa motor lalu dipinjam Ihsan, nah, tapi Ihsan yang sewa motor dipinjam Rozak punya sah. Kenapa? Kapasitasnya beda. Nah, karena berat badan beda. La musta'ir, tidak boleh meminjamkan oleh orang meminjam. Menurut pendapat Syafi'i, ini muamalah yang tidak jalan di tengah masyarakat. Barang pinjaman yang dipinjamkan. Karena syarat meminjamkan adalah kita memiliki manfaat. Kalau kita minjam barang, kita tidak memiliki manfaatnya. Kita cuma dibolehkan memanfaatkan, maka nggak boleh meminjamkan. Hanya potong buku hilang. Nah, hanya bisa terdeteksi orang ketiga. Mana tadi yang potong buku tadi? Tadi pinjam oleh Safir, tapi antara berarti melanggar aturan. Ihsan berdosa karena minjamkan barang pinjaman kepada Safir.
Wasani yaqulu, mendapatkan pendapat yang kedua, cukup fil muhiri, pada orang meminjam, bahwa adalah manfaat itu mubah kepadanya. Ini kaul sani, terdesak kita. Mana terdesak pakai kaul kedua. Nah, orang tua kita pinjam barang yang kita pinjam dari kawan. Bagaimana untuk mengatasinya? Orang tua kita minjam barang yang kita pinjam dari kawan. Lagi pula kita yakin kawan ini rela kalau kita pinjamkan ke orang tua. Tapi menurut pendapat kuat, nggak boleh kita pinjam barang ke orang tua. Mana mengatakan apa? Nggak boleh dipinjam ini barang kawan saya. Mungkin rasanya ngomong begitu. Oke, pindah pendapat yang kedua. Nah, boleh meminjamkan. Cukup bagi orang meminjamkan bahwa ada manfaat miliknya, berarti boleh meminjamkan barang pinjaman. Wasartul musta'iri akhdan lima dzukir fil mu'ir sihata qabulihi tabarruk. Syarat musta'ir, orang meminjam, karena dipahami dari sesuatu yang telah disebutkan dalam masalah orang meminjamkan. Apa syaratnya? Sah menerimanya musta'ir akan tabarruk. Sah menerimanya orang meminjam akan perbuatan tabarruk. Maka tidak salah i'aratus sabi, tidak sah meminjamkan oleh anak-anak, tidak juga bisa meminjamnya oleh anak-anak. Jadi anak-anak tidak sah meminjamkan dan tidak juga sah meminjam. Walahu, dan boleh baginya musta'ir, orang meminjam, ayyastaniba, bahwa dia minta ganti, man yastawfil manfaat, akan orang yang mengambilkan manfaat ia orang untuknya. Nah, seperti ka'ayyar kabaddabatal musta'ara wakiluhu fi hajati, seperti bahwa mengendarai akan kendaraan pinjaman oleh wakilnya si peminjam untuk hajatnya peminjam. Kita pinjam motor ke kawan untuk beli buka puasa, kemudian kita nggak sempat beli buka, kita boleh suruh orang lain memakai motor itu untuk keperluan yang kita pinjam motor untuknya. Syatul musta'ar kaunuhu muntafi'an bih ma'a baqa'i aini. Syarat barang yang dipinjam itu keadaannya barang itu khabar kaunuhu, bisa dimanfaatkan dengannya barang serta kekalnya barang. Jadi barang dipinjam itu bermanfaat dan ainnya kekal. Maka tidak bolehlah meminjam makanan. Nah, tidak boleh pinjam makanan. Li'anna manfaataha fi istihlakiha, karena manfaatnya makanan itu di dalam menghabiskannya makanan. Tidak boleh pinjam bareh. Nah, pinjam barehnya dulu, pinjam padi, pinjam uang, itu gak boleh. Nah, karena manfaatnya habis. Pinjam odol, pinjam sikat gigi boleh, pinjam odol gak boleh. Kalau odol, utang. Bahan makanan, utang. Uang, utang. Nah, kita nggak beda hutang sama pinjam. Terlalu berat mengatakan hutang, akhirnya menggunakan bahasa pinjam. Pinjam PT dulu. Apa? Untuk bergaya boleh. Kalau untuk belanjakan nggak boleh. Wa tajuzu i'aratu jariyatin li khidmati imra'atin, boleh meminjam budak wanita untuk melayani wanita. Atau melayani
melayani laki-laki mahram bagi budak wanita. Tidak boleh meminjamkan budak wanita untuk diistimta dengannya budak wanita. Nah, kawan banyak budaknya, kita cari calon belum dapat, nah, pinjamlah budak kamu 2 bulan. Enggak boleh. Nah, kenapa? Manfaatnya habis. La li khidmati dzakarin ghairi mahramin. Tidak boleh meminjam budak wanita untuk melayani laki-laki yang tidak ada mahram dengan budak tersebut. Kenapa? Khaufil fitnah, khawatir nanti terjadi fitnah. Kecuali idza kanat sawiratan la tustaha. Ada ya budak itu wanita kecil yang belum diminati, itu boleh. Dipinjam budak wanita untuk menjadi teman main anaknya, biar anaknya ada teman di rumah. Dipinjamlah budak wanita, itu boleh. Atau apabila ada ya budak qobihatan, jelek sekali, panjang jin. Nah, sehingga kalau lihat budak itu jadi nggak jadi makan nih, itu boleh pinjam untuk khidmat di rumah. Fatajuzu fil asahi fil raudhah, boleh ia meminjamkan budak wanita menurut pendapat asal di dalam kitab raudhah. Wal mafhum min nafil jawaz al fasad, dipahami dari kata-kata menafikan boleh, fasad arti tidak boleh adalah rusak. Berkata ia Imam Ghazali dalam kitab Wasit, fil khidmati bisiha ma'al hurmah, di dalam khidmat dengan hukumnya sah tapi haram. Nah, hukumnya sah tapi haram, ini kata Imam Ghazali. Allahu a'lam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.